hancurkan mereka ya Allah. Yeah. Mereka zalim, kan gitu kan? Iya. Tapi laki-laki dari penghujung kota itu tidak mengatakan itu. Kita senggol dikit bacok ya. Iya. Udah. Apa kandungan di dalam surat Yasinnya yang kita bisa apply dalam kehidupan? Kesadaran diri kita terhadap Allah yang kadang nggak ada. Iya betul. Hati-hati. Allah juga Maliki Yaumiddin. Allah pemilik hari pembalasan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali selama 45 menit ke depan saya bersama dua sahabat saya, Anan dan juga Bayu. Ini akan mengajak teman-teman semua membahas tentang sisi-sisi kehidupan yang tentunya relate dengan aktivitas kita sehari-hari dan tentunya dikaitkan dengan syiar-syiar agama Islam atau juga pandangan dan perspektif Islam. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran yang begitu sangat dekat dengan telinga kita dan juga hampir seluruh muslim di dunia pasti pernah mendengar lantunan ayatnya. Ya, kita akan membahas tentang surat Yasin, di mana surat Yasin ini diibaratkan tentang jantungnya Al-Quran atau hatinya Al-Quran, karena surat Yasin memiliki begitu banyak keistimewaan. Sudah hadir bersama kita di sini Ustadz Khairil Alam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik ya, hari ini semangat ya, harus semangat. Oke Mas, Ustadz, saya sebelum kita bertanya kepada poin utama atau intinya, saya mau tahu dulu nih jawaban jujur Ustadz. Kalau dari Ustadz sendiri sebenarnya pertama kali apa sih yang paling terbesit dan terlintas di pikirannya Ustadz ketika mendengar surat Yasin, dan bagaimana surat Yasin ini pertama kali masuk dalam kehidupan pribadinya Ustadz? Oke, pertanyaannya menarik. Surat Yasin. Siapa sih kita yang nggak tahu tentang surat Yasin? Kalau saya dulu di Madura akrab sekali dengan surat Yasin. Setiap malam Jumat pasti Yasinan. Orang meninggal Yasinan juga. Terus ada event apa? Bacanya adalah Yasin juga. Nah, kemudian yang menarik adalah sebenarnya kadang kita sudah rutin membaca Yasin, tapi kita nggak ngerti apa makna kandungan di dalam surat itu sendiri. Betul. Mungkin kita sudah tahu fadilahnya ini dan itu, luar biasa dibahasnya. Tapi kadang-kadang seringkali kita nggak masuk sebenarnya apa sih substansi dari surat Yasin. Makna ayat per ayat. Kemudian yang relate dengan kehidupan kita apa. Nah itu kan yang penting sebenarnya. Betul. Gitu kira-kira. Kalau Anan sama Bayu tuh gimana pertama kali? Tentu waktu kecil juga kalau aku sih pengalamannya tentu di pengajian ya Ustadz ya. Ketika kita maghrib biasanya kan kita kumpul bersama rekan-rekan di surau, kemudian ngaji. Itu surat Yasin tuh menjadi salah satu surat yang paling sering untuk dilantunkan begitu. Tapi memang sampai dewasa ini Ustadz nih, memang kita cuma mungkin tahu bacaannya, tapi untuk bisa menghayati dan juga bisa mendalami saripati dan inti dari Yasin itu juga masih jadi pertanyaan untuk saya secara pribadi. Dan mungkin mumpung ada Ustadz, mungkin nanti Ustadz bisa lebih memberikan makna lebih dalam lagi ya tentang surat Yasin gitu. Kalau Bayu Kalau gimana? gue punya pengalaman dulu zaman sekolah SD, Ustadz, setiap hari Jumat sebelum masuk kelas kami sholat duha dulu di lapangan bareng-bareng. Habis itu Yasinan kita. Nah, tapi kan sampai sekarang itu kami selalu di mindsetnya adalah baca Yasin dengan bahasa Arabnya ya. Tidak dengan artinya. Jadi kami sampai sekarang ini belum bisa memahami itu, Ustaz. Saya kasih pertanyaan deh. Sudah hatam surat Yasin? Jujur, Alhamdulillah. alhamdullah. Pernah kan? Surat Karena Yasin kan? sudah. Pak, udah. Sudah pernah hatam terjemahan Yasin nggak? Tidak. Jujur belum. Jujur. Belum Nah itu pernah. problem kita sebenarnya. Untuk masyarakat di Indonesia, sebagian besar kita membaca Arabnya, tapi kita belum pernah pernah hatam terjemahannya. Padahal surat Yasin itu suratnya cuma 83 ayat saja. Harusnya ketika kita baca gitu ya, itu nggak butuh waktu lama. Nah, hari ini kita coba membahas apa sih sebenarnya kandungannya. Dan seringkali kan dalam kehidupan kita, antar satu muslim dengan muslim yang lain, ketika terjadi perbedaan pendapat, sudah musuhan.
Betul. Sudah tidak saling mendoakan. Iya, Mungkin kadang udah beda masjid. Betul. Betul. Apa sebenarnya kandungan dari surat Yasin? Ya. Nah, coba perhatikan ayat 9. Kita baca bersama-sama. Wa ja'alna mim baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak mampu melihat. Itu maksudnya apa tuh? Nah, itu menarik. Apa sih sebenarnya yang di hadapan dinding itu? Itu kan sebenarnya yang lebih menarik. Ya. Apa yang dibalik dinding belakang? Betul. Ya. Dinding depan itu sebenarnya simbol. Di baliknya sebenarnya kita bisa melihat kekuasaannya Allah melalui ayat-ayat Allah yang bisa kita lihat. Itu nanti dijelaskan di dalam surat Yasin. Oke. Apa di balik dinding belakang? Di balik dinding belakang adalah sejarah masa lalu yang kita bisa belajar dari sejarah itu sehingga kita akan bertemu tentang kekuasaannya Allah. Sejarah Tapi, masa lalu. ya, orang-orang yang menutup dirinya, karena mereka mau menutup dirinya, maka sekalian Allah berikan dinding sehingga mereka tidak akan mampu melihat kebesaran Allah di balik apa yang ada di depan mereka dan apa yang di balik mereka. Kira-kira itu. Betul. Nah, kemudian kalau kita belajar Quran, sebenarnya Quran itu punya struktur. Jadi dalam satu surat, kalau kita pelajari, itu ada strukturnya. Ya. Maka dari ayat 9 itu, mulai dari ayat 13, itu diceritakan tentang sejarah masa lalu. Tadi kan dinding belakang, Betul. dinding depan. Ayat 13, itu diceritakan tentang sejarah masa lalu. Jadi ada sebuah negeri, diutus 3 utusan, ditolak. Bahkan utusan-utusan ini diancam Diancam. untuk dibunuh. Berarti kan pelecehan agama ini. Iya, iya. Betul. Ini rasulnya loh, rasulnya diancam. Nah, kemudian tiba-tiba dari ujung kota ayat 20 ya. Wajah amin aqsal Madinah. Rajulu yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki yang bergegas berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Nah, pertanyaan kan gini. Lah kan sudah 3 rasul Ya. ditolak. Lah ngapain orang dari pinggir kota? Berarti kan dari kampung. Iya. Berarti rasulnya berdakwanya di kota besar nih. Iya. Ngapain? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Walaupun sudah ada 3 rasul yang sudah melakukan dakwah, maka setiap orang punya kewajiban yang sama juga. Untuk Memberikan nasihat. Memberikan nasihat, untuk ya. mendakwahkan, betul. mensiarkan lagi. Terus apa nasihatnya? Ayat 21, ikutilah orang-orang yang tiada minta balasan kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian yang menarik adalah ayat 22 tuh. Coba dibaca terjemahannya. Mengapa aku tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan? Ya, pertanyaannya kan ayat 22 itu diawali dengan mengapa. Kenapa kok diawali dengan mengapa ya? Ini kan pertanyaan sebenarnya mengajak orang berpikir. Apa sih seruan dakwahnya? Apakah sholat? Apakah puasa? Ternyata bukan. Lalu? Mengajak berpikir. Betul. Dengan memberikan pertanyaan, mengapa aku tidak menyembah? Jadi orang itu kan keyakinannya berbeda. Iya. Tapi dia tidak langsung menyalahkan, keyakinan kamu salah. Enggak. Tapi dia pointing dirinya sendiri. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku? Yang namanya Tuhan, konsepnya harus bisa menciptakan. Ya. Iya. Nah, yang menarik lagi adalah bagian penghujungnya. Dan hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Loh kok tiba-tiba menjadi semua ya? Kamu semua. Awalnya kan aku. Ya. Iya. Gak mungkin aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakanku. Aku harus menyembah Tuhan yang menciptakanku. Jadi dia mengkritik orang lain, tapi menjadikan dirinya dulu Betul. sebagai poin utamanya. Masya Allah. Mengajak berpikir, setelah itu kamu semua akan dikembalikan kepadanya. Awalnya aku menjadi semua. Jadi aku dan kamu sama dengan apa sih sebenarnya? Umat. Kami. Kami. Jadi urusan Tuhan itu, ini bukan urusan Tuhanku dan Tuhanmu, tapi Tuhan kita.
Nggak mungkin manusia itu berasal dari Tuhan yang berbeda-beda. Pasti berasal dari Tuhan yang sama. Betul. Karena penciptaannya hanya satu. Iya, diciptakan. Pasti Tuhan itu satu. Maka semua kita diajak berpikir, cari Tuhan yang benar. Maka ayat 22 ini, poin utamanya itu. Ya. Jadi, untuk untuk menemukan Tuhan sebenarnya. Mengajak proses berpikir. Yuk cari sama-sama. Kita berpikir betul. Kemudian, setelah itu apa yang terjadi? Setelah dia mendakwahkan dengan cara santun kan? Betul. Ini baik kan? Ya. Nggak langsung, Tuhan kamu salah. Enggak, Ya, dia ya. nggak melakukan itu. Ya. Terus habis itu, ayat 26. Qila dakhulil jannah. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Loh, pertanyaannya, kok tiba-tiba masuklah ke surga ya? Kayak udah berada di dunia yang Di dunia berbeda. Jadi ternyata ada sebabnya. Kalau 3 rasul tadi diancam, mau dibunuh, ya, laki-laki ini langsung dieksekusi, disiksa, kemudian sampai meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka turun ayat qila dakhulil jannah, masuklah ke surga. Pertanyaannya, kenapa kok masuk ke surga ya? Karena sudah mendakwahkan, Ya, dakwahnya apa yang didakwahkan? menyembah Tuhan, menyembah Allah. Menyembah Tuhan dan tidak menyekutukan dengan apapun. Itu saja, tidak disebutkan amalannya seperti apa loh. Yang lain-lain. Artinya apa? Fondasi agama dijelaskan di dalam surat Yasin ini. Wajar nggak kalau misalnya ada sebagian orang menyebutkan jantungnya Al-Quran? Betul. Karena Betul, tanpa betul. fondasi ini, akan nggak kuat kan? Iya. Maka fondasi agama adalah menyembah Tuhan yang benar terlebih Tidak dahulu. menyekutukan. Tidak menyekutukan dengan apapun. Gitu. Itu poin utamanya, dakwahnya. Betul. Terus yang menarik yang membuat kita merinding adalah kata-kata laki-laki dari penghujung kota itu setelah dibunuh. Kemudian dikatakan masuklah ke surga. Apa jawabannya? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Bisa bayangkan nggak? Kalau misalnya diri kita disiksa, Ya. sudah memberikan nasihat yang baik, kita peduli dengan mereka, tapi kita disiksa dan akhirnya kita meninggal dunia. Kemudian sekarang berada di surga, terus Allah kasih opsi buat kita. Terus mau minta apa kamu? Kira-kira kalau kita apa? Kalau orang biasa kan pasti udah balas dendam atau gimana ya kan? Ya. Namanya manusia. Karena sudah disakiti gitu Ya, ya. Iya, betul. masih ada dendam. Iya, betul. Ya Allah itu loh, kaum yang tadi itu. Emang mereka nggak benar. Hancurkan mereka ya Allah. Ya. Mereka zalim, kan gitu kan? Iya. Tapi laki-laki dari penghujung kota itu tidak mengatakan itu. Apa yang dia katakan? Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Ya Allah. Nggak ada dendam, Masya Allah. nggak ada rasa sakit hati. Masih Yang mau ada apa? menyelamatkan. Ya, masih peduli dengan kaumnya. Dan Kaumnya. mendoakan Yang kaumnya. ada hanya rasa cintanya dia kepada kaumnya. Nah, sekarang kita lihat dalam kehidupan kita sekarang. Jadi pengen ini nih terharu. Berbanding terbalik nggak dengan kehidupan kita sekarang? Iya. Bisa dikatakan Betul. seperti itu ya. Orang Beda. kalau sedikit rasa sakit hati misalnya ada yang nyinyir atau kita kan kayak gitu ya. Iya. Itu dia udah seperti itu masih Ya, mendoakan yang taraf baik. ikhlas. Kelasnya, Disiksa sampai betul. meninggal. Iya. Ya, Masuk betul. surga, dikasih permintaan, minta umatnya Yang itu baik. diberitahu ya. Iya. Kita senggol dikit bacok ya. Iya. Udah. Padahal ini jelas-jelas orang-orang yang sebenarnya menentang adalah orang-orang kafir. Tapi dia masih cinta terhadap mereka. Harusnya diri kita yang sama-sama beragama yang sama, Tuhannya sama, harusnya berkasih sayang nggak sebenarnya? Berkasih Seharusnya sayang ya. harusnya. Ketika kita berantem, urusan misalnya yasinan sama nggak yasinan, tahlilan atau nggak tahlilan Betul. gitu ya. Kalau kita belajar dari ayat ini, ketika kita membaca surat Yasin ini, mana Yasin kita? Mana esensi Yasin itu sudah masuk nggak ke dalam hati kita? Ada dendam nggak pada diri kita? Padahal itu saudara kita juga. Betul, betul. Nah ini kan pelajaran yang berharga ya, Ya. surat Yasin ini. Berarti ketika kita ingin mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berada dalam situasi perdebatan yang sebetulnya tidak bisa dirunut mana yang lebih benar dan tidak, apakah lebih baik kita menghindar dari perdebatan itu untuk mencegah adanya kekerasan mungkin kayak gitu, atau seperti gimana nih Ustadz nih? Nah biasanya kan kita fokus kepada perbedaannya. Ya kalau misalnya kita balikin kepada surat Yasin ini sendiri gitu ya, ada yang mengatakan kalau baca Yasin
bid'ah misalnya. Kalau saya lebih cenderung untuk tidak membahas itunya, tapi lebih senang untuk apa kandungan di dalam surat Yasinnya yang kita bisa apply dalam kehidupan. Dan pondasinya sebenarnya kan clear di dalam ayat ini. Asalkan engkau menyembah Tuhan yang sama, kita itu saudara. Seringkali kan kita fokus kepada perbedaannya. Betul. Iya. Ya. Padahal yang mengantarkan laki-laki dari penghujung kota itu dimasukkan ke dalam surganya Allah karena mendakwahkan sembahlah Tuhan yang satu yang menciptakanmu. Menarik banget ya. Masya Jadi Allah. memang sebenarnya kalau surat Yasin itu kalau kita telaah benar-benar maknanya, seharusnya kita tidak boleh yang namanya memperbesar perbedaan. Justru kita harus meresapi dulu nih maknanya dari ayat per ayat. Menarik banget. Betul. Dan yang paling bikin penasaran sebetulnya siapa sih sosok laki-laki di ujung kota itu, Pak Ustadz? Oke. Nah, menarik nih. Siapa laki-laki dari penghujung kota? Ketika kita membaca terjemahan, biasanya kan ada dalam kurung. Iya. Ketemu nggak di dalam Ketemu ayat ini dalam 20? kurung. Siapa? Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Ya. Oke. Jadi kalau kita membaca terjemahan Al-Quran, ketika ada tanda kurung, dalam teks Arabnya itu tidak ada. Oh. Itu penafsiran yang diberikan oleh penafsir sehingga dimasukkan dalam terjemahannya. Supaya kita paham ya konsepnya terjemahan dengan dalam kurung itu. Nah, pertanyaannya kan gini, kenapa sih di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan namanya? Nama sekalian ya gitu ya. Kenapa sih dalam Al-Quran itu tidak disebutkan lokasinya? Kenapa sih nggak disebutkan tahunnya? Masih ingat nggak kalau dulu kita belajar sejarah, selalu pertanyaannya adalah siapa namanya? Iya. Lokasinya di mana? Ya kan? Jamnya jam berapa? Iya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan ketika kita belajar sejarah. Di dalam Al-Quran itu Tidak. bukan Tidak. esensinya. Iya. Yang lebih penting adalah value yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Seringkali Allah tidak sebutkan nama, lokasi. Karena poin utamanya bukan ke sana. Poin utamanya adalah nilai yang Allah sajikan di dalam Al-Quran. Cuman seringkali kan kita pengen tahu Penasaran ya. siapa sih ini Siapa sih segala macam. sebenarnya? Iya. Nah, yang jadi problem lagi adalah kita pengen tahu, dikuliklah siapa ini, kemudian terjadi perbedaan. Enggak, yang ini yang ini. Ya. Akhirnya berantem dengan hal ini ya, dan meninggalkan apa-apa yang jelas-jelas yang ada dalam Al-Quran. Itu jadi tragedi juga. Tragedi juga. Ya, itu terjadi ya Ustadz, kayak misalnya karena multi tafsir ini ya. Jadi yang ini penafsirannya seperti ini, yang satu lagi penafsirannya seperti ini. Jadi kadang tuh nggak match, akhirnya bentrok. Jadi pecah akhirnya ya. sesat juga ya bisa Ustadz. Bener nggak kalau misalkan pada akhirnya penafsirannya berbeda. Yang ini bilangnya A, yang ini B, yang ini C. Kemudian pada akhirnya jadi banyak yang tidak seperti esensi utamanya Ya. gitu ya. Betul. Kalau penafsiran gini, namanya kalau kita belajar tafsir itu ini Al-Quran, kemudian masing-masing penulis atau penafsir itu bisa berbagai macam angle, bisa berbeda angle. Nah, mana yang paling benar sebenarnya? Kalau misalnya ada 3 ulama misalnya, punya pendapat yang berbeda-beda terhadap satu ayat, kira-kira yang mana yang paling benar? Apakah tiga-tiganya salah? Tiga-tiganya benar mungkin ya. Ya Al-Quran paling benar ya. Ya, Qurannya sama. Penafsiran, namanya penafsiran terhadap ayat, mungkin satu orang dengan yang lain bisa berbeda. Beda-beda. Tapi esensinya sebenarnya apa? Nah, maka supaya kita bisa balik melihat sebenarnya esensinya, maka lebih baik kalau mau belajar, perhatikan secara urut, mulai dari ayat pertama, kedua, 3, dan seterusnya. Kemudian ngelihat dari berbagai macam angle, kira-kira yang masuk yang mana. Oh, seperti kayak di compare gitu berarti, Pak Ustadz? Ya, Oh, kan kita lihat referensi ini, lihat referensi ini. Oh, sebagian besar berbicara seperti apa? Kan kira-kira gitu. Gitu. Jadi studi Quran itu studi yang menarik sebenarnya, dan harusnya dilakukan di level yang basic untuk kita tahu tentang Islam, belajar Quran. Oke. Gitu. Pertanyaan sekarang gini, saya kasih pertanyaan. Kalau misalnya, nak, yuk belajar Quran. Kira-kira di kepala kita apa? Ya kita berharap anak kita tuh bisa Mengaji. menghafal. Mengajinya sampai mana? sampai menghafal. itu apa? Al-Quran terus sampai tajwid-tajwidnya dari Tajwidnya. Pernah nggak kebayang, nak,
belajar ngaji, yuk ngaji, membaca plus Terjemahannya. mengkaji. Oh, Artinya. Kalau kita kan mendowngrade, Iya, mengaji itu membaca Arab. iya, iya. Namanya hafalan mengaji saja ya. itu baca Arabnya Mengkaji ya, dan mengaji. melakukan kajian Iya. terhadap apa yang dibaca. Hmm. Jadi sebenarnya tugas kita adalah menjadi muslim yang lebih cerdas. Apa muslim yang lebih cerdas? Muslim yang ngerti apa yang dibaca. Muslim yang tahu Mengerti artinya apa ya, yang dibaca. maknanya. Hmm. Nah, Oke. Ustadz, kalau surat Yasin ini kan salah satu fadilahnya juga untuk menenangkan ketenangan dan ketentraman hati nih ya. Ya. Nah, kalau kita nih sebagai makhluk sosial tentu pasti punya problematika, mulai dari mungkin tentang permasalahan ekonomi di keluarga atau juga relation dengan sahabat, teman. Nah, jika kita dihadapkan pada satu sisi problematika yang di satu momen kayak gitu, itu gimana sih cara meningkatkan kita tetap keimanan kita dan ketakwaan kita tetap meningkat gitu, Ustadz? Di tengah Di cobaan itu tengah ya. ujian. Kalau Oke. dari surat Yasin sendiri gimana? Coba buka Yasin di bagian ayat terakhir. Fasubhanallazi biyadi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Terjemahannya. Maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya kamu dikembalikan. Ya. Itu kuncinya. Maksudnya gimana tuh, Ustaz? Maha suci Allah. Subhana. Ketika kita bertasbih, kita membaca apa biasanya? Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Artinya apa? Maha Maha suci. suci Maha suci Allah. Maha suci Allah. Maknanya apa? Kita menyucikan Allah. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak berpikir yang negatif tentang Allah. Allah. Dan juga tidak berpikir yang negatif terhadap apapun yang Allah izinkan terjadi. Itu namanya menyucikan Allah. Itu tasbih namanya. Tetap positive thinking. Jadi kalau misalnya dalam hidup kita, saya kan sudah berusaha, kok hidup saya gini-gini aja. Mana sih keadilannya Allah itu? Berarti kita belum bertasbih. Tasbih itu kita tidak berpikir yang negatif terhadap apa yang Allah izinkan terjadi. Dan kita yakin pasti apa yang Allah izinkan terjadi pasti baik. terjadi, betul. Apa yang kita bisa pelajari? Kalau kita balik kepada Al-Quran, sebenarnya Al-Quran sudah memberikan jawabannya buat kita. Cuman kadangkala kita hanya membacanya dalam bentuk ritual saja. Kita nggak mendalami. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, tempat kita bergantung. Allahus samad, tempat bergantung yang sempurna Allah itu. Masya Allah, kalau tahu artinya ya benar-benar dalam banget. Betul, gitu. betul. Setiap surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu pasti punya makna. Maka itu Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat betul. Muslim. Jadi bukan hanya membaca, seharusnya memang harus kita resapi Memahami, maknanya ya. ya. Terus saya mau tanya, kalau tadi di surat Al-Ikhlas kan kita harus bergantung kepada Allah ya. Terus bagaimana cara kita, misalnya kita lagi dapat musibah, kesulitan, karena kita bergantung, percaya dengan ayat dari surat Al-Ikhlas itu, bagaimana untuk kita bisa sabar dan tawakal, Ustaz? Oke. Gini, tawakal itu apa? Tawakal itu kan sebenarnya adalah membangkitkan kesadaran diri kita tentang Allah. Bahwa Allah itu hadir. Allah itu ada di sekitar kita nggak? Bersama kita nggak? Jawabannya ya. Kesadaran diri kita terhadap Allah yang kadang nggak ada. Ya, betul. Ya, oke. Saya berikan contoh yang sederhana supaya langsung nanti akan relate kepada ayatnya. Ya. Seringkali dalam hidup kita kan, kita itu digoda oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Misalnya bentuknya adalah bisikan. Ya. Ya kan cuma sekedar bisikan saja. Nggak akan mengaruh kok. Malah di situ sebenarnya bahayanya. Ketika pusat kendali diri kita, ada di mana pusat kendalinya? Di hati kan? Di hati. Ketika pusat kendalinya diserang dan dibisikkan sesuatu, dan impact-nya bisa jangka panjang. Meragukan kemampuan diri sendiri, gampang curiga dengan orang lain. Kemudian
tidak meyakini Allah akan nolong dia. Ini kan keraguan-keraguan. Betul. Dan ini Yang kan kita bahaya nggak sebenarnya. sadari juga sebenarnya ya Iya. Ustadz. Kita berpikir adalah itu pikiran kita, tapi ternyata itu bisikan. Dan cara kita melihat sesuatu ketika kita mempelajari Quran, kita melihatnya dari kacamata Quran. Maka balik lagi dalam surat Yasin. Mulai dari ayat 33, coba buka. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati. Ya. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya mereka makan. Ya. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Wa ayah. Dan ayat-ayat. Ayat loh itu. Oke. Clear. Dan suatu tanda ayat-ayat Allah bagi mereka bumi yang mati. Kalau lagi musim panas, bumi kering, Iya. Ya. Tandus. Kemudian Allah hidupkan bumi itu. Kemudian kami keluarkan biji-bijian. Biji-bijian tumbuh. Itu ayat. Nah, kalau kita nggak pegangan kepada Quran, maka kita ngelihat, oh sekedar tumbuhan saja. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Beda tuh cara pandangnya. Kalau kita nggak pegangan Quran, kita melihat, itu tumbuhan biasa. Ya. Tapi kalau pegangan Quran, itu ayatnya Allah. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Jadi ketika kita jalan-jalan misalnya dari Jakarta ke Bandung ketika musim panas, kering di jalanan, kemudian kita lihat bumi yang mati. Kemudian ketika musim hujan, menghijau kan tiba-tiba, Iya. Allah sedang hidupkan. Kita sedang menyaksikan ayat-ayat Allah. Jadi kita merenung, oh ini kekuasaannya Allah. Terus habis itu apa? Dan kami jadikan kebun-kebun kurma, anggur, kami pancarkan padanya beberapa mata air. Jadi ketika kita melihat hal itu adalah bagian dari ayatnya Allah. Terus menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik yang ditumbuhkan bumi dan dari diri mereka. Jadi anak, ayat bukan? Iya. Ayat. Iya. Iya. Betul. Kehidupan, ayat. Ayat. Orang yang beriman, ayat nggak? Tadi sejarah masa lalu, Iya, ayat. ayat. Orang yang menolak, yang kafir, yang membunuh tadi, itu bagian ayat nggak? Iya. Ayat. Fir'aun yang kejam, ayat bukan? Ayat. Ayat. Jadi kita melihatnya, oh ternyata semua adalah ayat-ayat Allah. Dan Allah izinkan terjadi. Kalau Allah mau, Fir'aun sudah dilenyapkan waktu masih bayi. Tapi kenapa Allah izinkan? Supaya kita bisa. Berkuasa dan melakukan kekejaman. Supaya kita bisa melihat ayat-ayat Allah. Makanya kalau diperhatikan, saya kasih clue di ayat, coba 80 ya. Surat Yasin. Allah yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Ya. Loh ini bercerita tentang apa sih? Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Kalau kita tafsirkan di ayat ini saja, ini sulit. Iya. Tapi kita harus baca ayat-ayat sebelumnya. Sebelumnya. Supaya kita tahu konteksnya apa. Maka belajar Quran itu sebenarnya lebih mudah dibandingkan belajar hadis. Iya, iya. Karena kan nggak ada nih ayat yang soheh. Semuanya kan Soheh ya. soheh. Iya. Kalau hadis kan harus dicek literaturnya seperti apa, siapa yang merawikan, konteksnya apa. Maka kalau kita belajar Quran, kita lihat konteksnya dengan ayat-ayat sebelumnya apa. Ayat sebelumnya bercerita tentang surga dan neraka. Surga dan neraka. Kemudian sampai ayat 80 diceritakan Tuhan menjadikan untukmu api dari pohon yang hijau. Oh, apa yang maksudnya api? Apa yang dimaksud pohon hijau? Jannah itu adalah surga. Jannah itu terjemahannya adalah banyak pohon-pohon. Jadi jannah surga itu dipenuhi dengan pohon-pohonan. Nah, balik lagi, api neraka. Neraka itu kan api. Apa hubungannya dengan ayat ini ya? Tuhan menjadikan untukmu api dari pohon yang hijau. Maka tiba-tiba kamu menyalakan api. Artinya kalau kita tafsirkan ayat ini, manusia itu dasarnya akan menuju kepada surga, bukan kepada neraka. Tapi tiba-tiba kamu menyalakan api neraka buat dirimu sendiri. Oh. Iya. Jadi menuju surga itu sebenarnya mudah. Untuk menuju neraka butuh ekstra usaha. Itu loh konsepnya. Iya.
Jadi misalnya gini, saya kasih contoh karena udah dewasa, kasih contoh gini. Misalnya kita sama pasangan kita, sama istri kita, pengen jalan-jalan, pengen mengenang masa lalu misalnya. Kita berdua ke hotel, bulan madu. Kita nyaman nggak masuk hotel? Nyaman. Nyaman. Tapi ketika orang melakukan perselingkuhan, Was-was tuh. dia was-was. Pengalaman ya. Bukan karena pengalaman kan? Maka dia akan khawatir. Jadi, dia menyalakan api neraka buat dirinya sendiri. Jadi melakukan maksiat itu butuh ekstra usaha sebenarnya. Dibandingkan melakukan sesuatu amalan yang menuju surga. Tuh kan? Jadi indah kan? Al-Qurannya. Ini kandungan di dalam surat Tapi Yasin. emang kalau kita mau mengartikan sendiri itu nggak ini ya, nggak sampai ke situ kita Makanya harus belajar. pemikirannya. Harus belajar. Masya Allah, ini pembahasannya sebenarnya kita masih pengen terus lagi ya. Menarik sekali soalnya Menarik ya, Kak, ya. banget. Jadi apa namanya, lebih mengerti lagi makna dari ayat-ayat tadi yang tadi disampaikan sama Ustadz Alam. Ya, bahkan mungkin sederhananya surat Yasin ini bisa menjadi salah satu yang memaintain dan mengobati anxiety mungkin Betul, ya. betul. Jadi biar kita nggak overthinking, ternyata ketika kita mengkaji lagi Yasin secara lebih dalam, kita bisa menemukan banyak jawaban-jawabannya, mungkin begitu ya Pak Ustadz ya. Ya, tapi sayang sekali ini waktunya udah menuju 1 jam. Tadi adalah obrolan kita, teman-teman. Semoga yang menjadi pembahasan kita hari ini bisa menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan juga semangat kita untuk terus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan terima kasih juga sudah menemani kami, teman-teman, sampai akhir episode ini. Semoga next episode kita bisa mengulas yang lebih menarik lagi ya Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.